Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Sholawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin, 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 ya rabbal alamin. Perkenankanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan topik dengan tema menjaga dan meningkatkan iman dan takwa. Sahabat yang dirahmati Allah, sebagai manusia, Allah menciptakan dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah SWT, sekaligus untuk diuji kelak untuk menentukan nasib hidup manusia selanjutnya di akhirat. Untuk dapat menjalankan tujuan tersebut, tentu saja manusia wajib untuk memiliki iman dan takwa, agar ia mampu dan mau menjalankan segala perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Jika tidak, tentu akan mendatangkan kemalasan untuk melaksanakan segala perintah Allah tersebut. Apakah kalian tahu apa iman dan takwa itu? Iman merupakan kepercayaan yang berkenan dengan agama, keyakinan, dan kepercayaan kepada Allah, Nabi, Kitab, dan sebagainya. Iman diyakini dalam hati, yaitu dengan mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati adanya alam semesta dan segala isinya. Dalam Al-Quran menyebutkan tentang iman dengan menggunakan lafal yakin atau meyakini, yang didukung oleh bukti-bukti sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 4 yang artinya, dan mereka yakin dengan adanya hari akhirat. Sedangkan takwa adalah istilah dalam Islam yang merujuk kepada kepercayaan akan adanya Allah, membenarkannya dan takut akan Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, tanpa adanya iman dan takwa, manusia tidak akan bisa menjalankan kehidupan dengan ridho dan petunjuk Allah SWT. Untuk itu, iman dan takwa mampu menyelamatkan kita bukan hanya di dunia, namun juga kelak di akhirat. Untuk itu, ia adalah fondasi kehidupan manusia. Perumpamaan, orang yang hidup tanpa iman dan takwa, ia seperti rumah tanpa fondasi dan akar yang kuat. Ia akan mudah rapuh, dan bahkan tidak akan bisa melindungi orang yang menghuni rumah. Begitupun iman dan takwa dalam diri manusia. Ia akan melindungi dari segala macam kesesatan, keterpurukan, dan berbagai bencana lainnya dalam hidup manusia. Lalu, bagaimana kita sebagai umat manusia dalam menjaga dan meningkatkan iman dan takwa? Untuk bisa menjaga dan meningkatkan iman dan takwa, ada berbagai cara dan jalan yang bisa dilakukan. Rukun iman, rukun Islam, dan fungsi agama tentunya menjadi landasannya. Sahabat yang dirahmati Allah, manusia adalah makhluk yang sering lalai dan tidak awas diri. Untuk itu, masalah iman dan takwa pun bisa menurun tanpa mengenal waktu. Berikut adalah beberapa cara agar manusia dapat menjaga dan meningkatkan iman dan takwanya dalam kehidupan. Cara yang pertama yaitu dengan memperbaiki sholat. Untuk bisa meningkatkan iman dan takwa, salah satu caranya adalah dengan memperbaiki sholat. Sholat saja tidak cukup, melainkan membutuhkan sholat khusyuk dan berkualitas. Itulah sholat yang mencerminkan keimanan dan ketakwaan. Dan cara yang kedua adalah mentadabburi Al-Quran. Dari mana kita bisa meyakini dan memiliki ketakwaan kepada Allah? Tentu saja sumbernya adalah Al-Quran yang memberikan kita petunjuk. Untuk itu, dalam menjaga dan meningkatkan iman dan takwa, membaca sumbernya adalah jalan yang tepat. Dengan membaca Al-Quran saja bukan berarti membaca teksnya, melainkan mentadabburi isinya dan menjadikannya fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, serta fungsi Al-Quran bagi umat manusia. Cara yang ketiga yaitu dengan berkumpul dengan orang soleh. Salah satu cara untuk menjaga iman dan takwa yaitu bercengkrama dengan orang soleh. Orang soleh memupuk iman, sedangkan bersamanya kita akan termotivasi dan semangat menjalankan segala perintah-perintah Allah.
Manusia makhluk sosial membutuhkan teman dan pendampingan agar hidupnya berwarna dan terdapat dorongan yang besar dari luar. Yang keempat, yaitu dengan membaca buku-buku Islam. Salah satu sumber keimanan adalah ilmu yang kita miliki. Adanya kebermanfaatan ilmu membuat iman dan takwa kita semakin bertambah. Salah satunya dengan membaca buku-buku Islam yang diwariskan ulama atau orang berilmu secara benar. Yang kelima atau yang terakhir yaitu mempelajari ilmu pengetahuan. Dalam Quran surat Al-Hajj ayat 8 yang artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab atau wahyu yang bercahaya. Ilmu di dunia ini segalanya milik Allah, yang benar adalah milik Allah. Hanya manusia saja yang kadang tidak menangkapnya secara seksama dalam kehidupan sehari-hari. Membaca ilmu pengetahuan dan mempelajarinya akan membuat kita semakin tunduk dan takjub karena ilmu manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang Allah miliki. Sahabat yang dirahmati Allah, kunci dalam menjaga dan meningkatkan iman dan takwa adalah menjalankan semua secara bertahap, konsisten, sungguh-sungguh, niat yang lurus, dan selalu berusaha untuk mencari lingkungan atau proses kondisi diri yang baik. Bagaimanapun juga manusia memiliki kelemahan, dan semua itu harus dicoba dengan pengondisian eksternal. Maka dari itu, iman dan takwa jika ingin meningkat, ia harus dipupuk terus-menerus, dipelihara, dan jangan sampai terperosok jurang kesesatan yang lebih dalam. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga umat Islam selalu dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT sehingga kita bisa selamat dalam menjalankan hidup di dunia dan di akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah keliru khilaf itu datangnya dari saya pribadi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.